Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap para habaib dan para ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Abdul Halim sekeluarga, mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tidaklah bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua di sisa hari kita di bulan Sya'ban, dan semoga Allah panjangkan usia kita sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang di dalam diri kita melainkan sumbernya itu adalah dari Allah. Wa asbagha ni'amahu wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dari karenanya ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban atasnya melainkan adalah untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Maka nikmat yang Allah berikan ketika seseorang mampu untuk mensyukurinya, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Namun ketika seorang hamba tidak mampu mensyukuri nikmat, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu akan menjadi sebuah malapetaka baginya. Maka nikmat itu dinamakan nikmat apabila itu nikmat tidak melalaikan kita dari Allah. Namun segala nikmat yang kita anggap itu adalah nikmat namun menjauhkan kita dari Allah, menjadikan kita lalai darinya, menjadikan kita menunda daripada perkara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka itu adalah hakikatnya bukan nikmat namun itu adalah musibah. Maka setiap anugerah karunia yang menjadikan kita dekat kepada Allah, itulah nikmat yang sebenarnya. Dari karena itu seorang hamba tidak ada kenikmatan, karunia, anugerah yang kita cicipi selama di dunia ini melainkan sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat, maka sesungguhnya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling istimewa yang Allah berikan, bahwasanya kita dijadikan sebagai umat Islam dan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Tahukah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka orang itu hidupnya akan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam sesuatu yang tidak dia inginkan. Ada pernah suatu hari salah satu sahabat datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad tentang berapa waktu yang harusnya dia habiskan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, terserah engkau. Berapa engkau ingin menjadikan waktumu untuk bersalawat kepadaku? Maka orang itu mengatakan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, ats-thuluts,
sepertiga waktu saya jadikan untuk bersolawat kepada engkau. Kata Nabi Muhammad, jika engkau tambah dari sepertiga tersebut, maka kebaikannya akan kembali ke dalam dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya selama kita hidup, segala kebaikan yang kita lakukan, segala kemuliaan yang kita kerjakan, sungguh kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan tersebut akan kembali ke dalam diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, maka sungguh kebaikan yang kalian lakukan itu akan kembali kepada diri kalian. Namun jika kalian melakukan kejahatan, jika kalian melakukan kemaksiatan, jika kalian melakukan sebuah kezaliman, maka kezaliman tersebut juga akan kembali kepada diri kalian. Dari karenanya mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, an-nisf, yaitu separuh waktuku saya habiskan di dalam bersolawat kepadaku. Kemudian kata Nabi Muhammad, terserahmu, namun jika kau tambah dari itu semua, maka kebaikannya akan kembali ke dalam dirimu. Kalau begitu ya Rasulullah, ats-tsulutsan, saya jadikan 2/3 waktu saya untuk bersalawat kepada engkau. Kemudian kata Nabi Muhammad, masyid, terserah engkau, namun jika engkau tambah waktumu di dalam bersalawat kepadaku, maka kebaikannya akan kembali ke dalam dirimu. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya jadikan seluruh waktu saya untuk bersalawat kepada engkau. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau begitu kata Nabi Muhammad, kalau kau jadikan seluruh waktumu di dalam bersalawat kepadaku, maka engkau akan dijauhkan dari hal yang membuat engkau bersedih dan segala dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya ulama mengatakan, adimis salata ala nabiyyi Muhammadi fagabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal gabul wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Ulama mengatakan, istigamahkanlah di dalam bersolawat. Apalagi ini kita di bulan Sya'ban. Kenapa ini bulan dinamakan bulan solawat? Naam, karena ini bulan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ketika suatu bulan dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka cukuplah itu bulan menjadi bulan yang mulia. Dari karenanya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu diturunkan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya orang yang memperbanyak salawat, mendawamkan salawat, kenapa? Fagabuluha hatman biduni taraddudi. Salawat yang kita baca itu pasti diterima. Sedangkan amal kita yang lain bainal gabul wa raddiha, antara diterima sama ditolak, kecuali salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setiap perkumpulan dimanapun diadakan, jika di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad, maka perkumpulan itu akan menjadi wangi. Dari karenanya Al Habib Ali sahibul Maulid, beliau mengatakan, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Ketika setiap event, setiap momen, setiap perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka perkumpulan tersebut menjadi perkumpulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya ini kita bersyukur di pagi hari yang mulia ini Sahibul Bait mengumpulkan kita di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan sebaik-baik perkumpulan adalah perkumpulan yang di dalamnya dicurahkan rahmat oleh Allah.
Perkumpulan apa itu yang dicurahkan rahmat oleh Allah? Tidak lain, perkumpulan yang dicurahkan rahmat oleh Allah adalah perkumpulan yang disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu perkumpulan yang paling baik di permukaan bumi ini selain perkumpulan yang diturunkan rahmat oleh Allah. Dan yang kedua adalah majlis perkumpulan yang kalian ketika duduk di dalamnya mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Apakah lagi kita hidup di dunia, ilmu dan amal adalah merupakan dua mutiara yang sangat berharga dimiliki oleh manusia. Dari karena itu Sayyidina Syafi'i mengatakan, Sayyidina Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan siapa orang yang ingin selamat bahagia hidup di dunia, maka modal utamanya adalah ilmu. Dan siapa orang yang ingin selamat bahagia nantinya hidup di negeri akhirah, maka modalnya adalah ilmu pengetahuan agama. Dan siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, maka jawabannya adalah ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya beruntung di tempat-tempat kita banyak para ulama, banyak para salihin, banyak para habaib yang kita harapkan kita bisa mendapatkan keselamatan dengan menimba ilmu melalui mereka. Dan semoga mereka nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semua. Kita doakan para ulama kita semoga panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita tidak terharamkan dari keberkahan mereka insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pagi hari ini juga kita tadi memberikan nama tasmiyah kepada seorang anak daripada saudara kita Haji Taufani Rahman, yaitu anak keempat beliau. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh insyaallah. Semoga dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berpesan kepada setiap orang tua untuk jangan melalaikan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Tu didik anak kalian dengan 3 perkara. Mendidik anak, tahukah mendidik anak itu ibadah? Mendidik anak, mengajari anak, kemudian membiasakan mereka untuk melakukan kebaikan, mencegah mereka dari melakukan sebuah hal yang dilarang oleh Allah, itu adalah merupakan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Dari karenanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga kalian punya diri, jaga kalian punya keluarga. Jaga dari apa? Jaga dari neraka. Jaga jangan sampai mereka masuk neraka. Nih orang tua mana yang tega melihat anaknya hidup melarat? Tidak ada. Orang tua pada normalnya orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia. Pada normalnya orang tua pasti menginginkan anaknya hidup penuh dengan kebahagiaan, apa yang dia inginkan terwujud, fasilitas lengkap, rumah ada dan lain sebagainya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup melarat, anaknya hidup miskin, anaknya hidup di sana dalam keadaan yang tidak diinginkan. Namun ketahuilah itu semua sifatnya sementara. Sebahagia apapun seseorang hidup di dunia, kebahagiaannya bakal berakhir. Sekaya apapun seseorang hidup di dunia, pada akhirnya dia akan memakai pakaian 3 lapis kain kafan. Sebesar apapun rumah yang dia huni selama di dunia, ketika nafas terhenti dari batang tubuhnya, maka dia akan menghuni tempat yang tidak lebih dari seukuran batang tubuhnya. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dari karenanya wahai orang tua, anak bukan hanya sekedar daripada sesuatu yang membahagiakan kita, menjadi
menyejuk hati kita. Namun ketahuilah, anak merupakan amanah dari Allah. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila engkau mendidiknya sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, maka anakmu akan menjadi qurratul ain fid dunya wal akhirah. Akan tetapi ketika engkau mengabaikan pendidikan terhadap anak-anakmu, engkau tidak peduli dengan pendidikan nilai-nilai agama Islam di dalam dirinya, maka engkau akan merasakan bagaimana kebinasaan yang akan engkau dapatkan di dunia nantinya sebelum negeri akhirah. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak menyebutkan di dalam hadis bagaimana orang tua nantinya akan dituntut oleh anaknya, akan dituntut oleh istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ya zalim, wahai orang yang zalim. Kenapa? Apakah dulu orang tuanya tidak memberikan fasilitas hidup yang lengkap kepada anaknya? Tidak diberikan. Pakaian diberikan, tempat tinggal diberikan, motor diberikan, kemudian apa yang dia inginkan diberikan. Namun kelalaian orang tuanya adalah yaitu tidak memperkenalkan tentang nilai-nilai Islam kepada anak-anaknya. Dari karenanya wahai orang tua, bukan hanya memikirkan bagaimana masa depan yang sifatnya sementara buat anak-anak kita, namun yang lebih penting adalah bagaimana pendidikan agama di dalam diri mereka. Wabil khusus kita yang hidup di akhir zaman, wabil khusus kita yang berada sudah di akhir zaman, maka tidak ada yang mampu menyelamatkan anak-anak kita melainkan adalah kita tanamkan di dalam diri mereka kecintaan kepada para aulia wassalihin, mencintai orang-orang yang memang berhak dan layak untuk dicintai. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, didik anak kalian untuk mencintai nabinya. Ini yang pertama, didik anak kalian untuk mencintai nabinya. Jangan sampai itu dalam 1 kali 24 jam apa yang kita perkenalkan dengan anak-anak kita. Dalam 1 kali 24 jam pernahkah kita menyebutkan tentang Nabi Muhammad kepada mereka? Karena ketahuilah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang benar-benar mempunyai cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad Sayyid Waladi Adnan, tidak ada yang paling indah yang mereka dengar melainkan adalah menyebut dan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wa asyrafu ma yahlu li sam'i thana tidak ada yang paling mulia menghiasi pendengaran saya melainkan adalah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asbah, maka menjadi kita di akhir zaman ini anak-anak kita buta dengan sejarah, tidak faham bagaimana sejarahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad melalui hari-harinya. Karena ketahuilah, sebaik-baik cerita yang kita dongengkan buat anak-anak kita adalah ceritanya Nabi Muhammad, ceritanya para aulia, ceritanya para salihin. Kalaulah menyebut para salihin, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmatur rahman. Ketika kita menyebut para aulia was salihin, diturunkan rahmat yang sangat banyak oleh Allah. Bagaimana kalau yang kita sebutkan kepada mereka pemimpin para kaum salihin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya wahai orang tua, jadikan waktu antara kita dengan anak-anak kita menceritakan, memperkenalkan kepada mereka tentang Nabi Muhammad, agar di sana ketika mereka kenal maka akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ada pernah diceritakan di zaman dahulu, ada setelah wafatnya Nabi Muhammad anak kecil yang umurnya sekitar 12-13 tahun. Akan tetapi anak kecil yang umurnya 12-13 tahun, meskipun usianya muda, namun dia dididik dengan didikan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika terdengar jihad, kemudian dia datang kepada ayahnya, kemudian dia mengatakan, wahai abah, apakah engkau mempunyai pesan yang ingin kau sampaikan, yang ingin kau titipkan untuk saya sampaikan ke Nabi Muhammad? Kemudian ayahnya bingung, loh maksudnya apa wahai anakku? Apakah engkau punya pesan yang ingin disampaikan kepada Nabi Muhammad? Bilang ayahnya, bukankah Nabi Muhammad telah wafat? Iya benar, Nabi Muhammad telah wafat. Namun tahukah wahai ayah, terdengar seruan jihad, maka saya ingin ikut jihad tersebut, dan saya tidak berharap bisa selamat di sana.
Biarkan saya gugur di dalam memperjuangkan agama Allah sehingga saya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya, jika engkau mempunyai pesan, biar nantinya saya sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah didikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, sangat berpengaruh di dalam kehidupan mereka. Begitu juga apa yang di tangan anak-anak kita, apa yang paling dekat dengan anak-anak kita, kita kontrol di sana. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Didik mereka agar mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak kita di akhir zaman, kita sudah banyak dipalingkan dari Nabi Muhammad, banyak dipalingkan dari para aulia, banyak dipalingkan dari para kaum salihin, banyak dipalingkan dari ilmu pengetahuan agama. Anak-anak kita disibukkan dengan hal yang tidak ada bermanfaat sedikit pun di dalam dirinya, dan tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad berpesan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, jagalah atas sesuatu yang memberi manfaat kepada engkau. Dari karenanya mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Coba lihat, baru kemarin kita mengadakan haul almarhum Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah. Tahukah kenapa beliau menjadi orang yang hebat? Beliau menjadi orang yang hebat karena didikannya hebat. Beliau menjadi orang yang mulia karena didikannya mulia. Beliau menjadi orang yang istimewa karena didikannya pun istimewa. Ilmu memang tidak bisa didapatkan dengan garis keturunan. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa kita dapatkan dengan kesungguhan di dalam mempelajarinya. Sehingga lihat, kalau kita melihat ke puncak kesuksesan almarhum sahibul hauliyah, mungkin kita di sana buta mata kita, tidak bisa melihat bagaimana dahulunya beliau menjalani hari-harinya. Bagaimana dahulu beliau menjalani hari-harinya dengan keterbatasan materi dan ekonomi, dengan keterbatasan tempat tinggal, dengan keterbatasan apa yang beliau inginkan, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Namun disinilah Allah ingin memberitahukan kepada kita, ketika engkau memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskanmu. Ketika engkau menjadikan Nabi Muhammad di dalam dirimu, maka engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu tergantung siapa yang dia cintai. Kalau yang dia cintai adalah orang saleh, dia akan menjadi baik. Kalau yang dia cintai adalah orang-orang yang rendahan, orang-orang hina, maka dia adalah nilainya termasuk siapa yang dia cintai. Dari karenanya di sini Nabi kita Muhammad menganjurkan, cintai, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mencintai nabinya. Kemudian yang kedua adalah ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mencintai para ahlul bait, para keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang artinya apa? Jangan pernah kita meletakkan seseorang yang tidak ada nilainya di dalam hati kita. Ini hati mahal. Kenapa nih hati mahal? Karena hati ini adalah pusat pandangannya Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin ila a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa kita. Allah tidak memandang kepada penampilan kita. Penampilan kita tidak mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Rupa kita, warna kulit kita tidak menjadi patokan kemuliaan seseorang. Akan tetapi yang ditatap oleh Allah adalah hati kalian. Dalam satu riwayat adalah amal kalian. Ketika hati ini menjadi pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita letakkan seseorang di dalam hati kita, seseorang yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Cintai orang yang memang berhak dicintai, muliakan orang yang memang berhak dimuliakan, agungkan orang yang memang pantas diagungkan, agar kita menjadi orang yang mulia, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan adalah kebersamaan dengan mereka nantinya di hari kiamat. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Semoga kita dikumpulkan dengan para guru-guru kita, para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah didiklah anak-anak kalian, yaitu untuk agar mereka pintar baca Al-Quran. Ada hati-hati. Nah, ini hati-hati, jangan sampai, karena Al-Quran adalah bentengnya umat Islam.
Ada disebutkan oleh Sayyidina Ubay bahwasanya bentengnya umat Islam itu 3. Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan yang kedua adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Al-Masjid. Ada 3 benteng ini jika memang masih utuh di dalam diri seseorang, bagaimanapun lengkapnya persenjataan musuh ingin membinasakan kita, selama benteng itu kokoh, maka musuh tidak akan pernah mampu untuk membinasakan kita. Namun kita lihat bagaimana 3 perkara ini sudah ingin dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana kita dilalaikan dari zikrullah, bagaimana kita dilalaikan dari masjid, bagaimana kita dilalaikan dari Al-Quran. Dari karenanya didik anak-anak kita, jangan sampai mereka tidak bisa baca Al-Quran. Cukup kejahilan terhadap agama ada di dalam diri kita, tapi jangan sampai itu semua kita wariskan kepada anak-anak kita. Maka sungguh beruntung orang tua yang punya anak pintar baca Al-Quran, orang tua yang punya anak hafal terhadap Al-Quran. Meskipun beberapa juz yang ada di sana, maka ketahuilah wahai anak-anak, tidak ada pemberian yang paling istimewa kepada orang tua melainkan adalah ketika engkau hafal daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketahuilah orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran, besok nantinya di hari kiamat Allah persilahkan itu anak untuk meletakkan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya. Masya Allah. Dari karenanya ini anak amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau didik, maka kebahagiaan akan engkau rasakan. Namun jika engkau mengabaikan pendidikan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akibatnya engkau sendiri yang akan merasakannya. Dan sesungguhnya akhir dari hadis tersebut Nabi kita Muhammad mengatakan, karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah, karena sesungguhnya orang yang memikul Al-Quran, pintar membaca Al-Quran, menghafalkan terhadap Al-Quran, besok dia bakal berada di ruang khusus. Ruang yang ketika orang pada kepanasan di padang mahsyar, para pemikul Al-Quran, orang-orang yang pintar baca Al-Quran, dia akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan pada saat itu melainkan naungan Allah. Bukan hanya itu, ma'a anbiya'ih wa asfiya'ih, dan dia akan dikumpulkan dengan para nabi dan para orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak menjadi orang yang pintar dan pandai serta hafal daripada bagian surah Al-Quran, setidaknya anak kita yang mana nantinya ketika kita punya anak yang baik, ketika dia dikumpulkan bersama orang yang baik, dia tidak akan pernah melupakan kedua orang tuanya. Karena ketahuilah wahai anak, sesukses apapun engkau, maka kesuksesanmu tidak pernah luput dari perjuangan dan doa kedua orang tuamu. Dari karenanya mudah-mudahan yang masih punya orang tua, semoga orang tuanya panjang umur, sehat walafiat, dan yang orang tuanya udah wafat, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang semacam ini menjadikan mereka ditambah kemuliaan di atas kemuliaan, kubur mereka dijadikan kebun surganya Allah, nikmat ditambah di atas nikmat, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, Rasul menyebutkan punya anak yang soleh adalah merupakan salah satu 3 perkara daripada amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana Rasul mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Manusia kalau udah wafat terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah punya anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya Rabb, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang bakti pada kita semua, dan mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang bakti ya sama orang tua kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki yang halal, guru-guru kita semoga diberikan panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita tidak terharamkan dari keberkahan mereka insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.